Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ada tadi momen 2 kali, walaupun gue sudah mindset gue bilang gue gak mau nangis, gue gak mau nangis, gue gak mau nangis, gue gak mau sedih. Tapi akhirnya jatuh juga air mata tuh dua scene. Oke. Oh yang jadi Olive ya? Nice to meet you. Thank you for coming. Izin wawancara Bang Ninsu. Bang Ninsu, izin wawancara Bang Ninsu. Wawancara Bang Ninsu bentar Bang Ninsu. Sembrohan ya? Bang, izin Bang, wawancara sebentar Bang Ninsu. Bang, sedikit aja Bang. Bang Ninsu, wawancara sebentar Bang, izin Bang. Iya. Ya, oke siap. Maaf. Ya, maaf Bang ya. Background sini aja kali Bang. Oke bos. Maaf ya Bang ya. Sorry. Ya. Oke. Ya, oke. Oke, yuk Adi, silakan. Yuk, amat. Silakan. Oke. Untuk kegiatan hari ini bisa dijelasin dulu Mas. Hari ini kita gala premier film yang akan sebentar lagi launching tanggal 25 Desember. Film yang berjudul Second Miracle in Cell Number 7. Jadi kita pernah tayang tuh tahun 2000, aku lupa ya 2020 kalau nggak salah ya 2020-2021 dan waktu itu memang kita sukses menjadi film terlaris tahun itu. Dan kali ini kita bikin yang kedua sekaligus penutup daripada film ini yang menceritakan sisi lain daripada anak yang kehilangan seorang bapak, di mana anak ini terlontang-lantun tidak punya orang tua. Kira-kira seperti itu. Nah, dari Bang Ninsu setelah nonton seperti apa mungkin mereka? Saya cukup sangat puas sih dengan hasilnya, di luar ekspektasi saya karena ternyata dari segi editing, gambar, performance dari para pemain, kemudian musik yang mengiringi. Saya baru tahu tadi ada Kang Purwacaraka ternyata yang menjadi bagian dari soundtrack daripada film ini. Kemudian ada Mahalini, Andes yang mengiringi dengan suara merdu mereka. Itu yang bikin film ini menjadi spektakuler dan bikin kita merinding pada saat kita nonton. Ya, kita kebawa lah dengan cerita dan hanyut dengan air mata. Bang Ninsu kan punya anak perempuan juga, ada kebawa baper nggak tadi pas nonton? Ada tadi momen 2 kali, walaupun gue sudah mindset gue bilang gue gak mau nangis, gue gak mau nangis, gue gak mau nangis, gue gak mau sedih. Tapi akhirnya jatuh juga air mata tuh dua scene. Satu scene itu ketika gue ngeliat Dodo, Bapak Dodo, yang diceritakan ketika dia kehilangan ibunya, kehilangan istrinya, dan dia harus merawat seorang anak sendiri. Itu air mata gue jatuh. Dan pada saat Pak Hendro yang gue perankan berusaha nyelamatin Ika di rel kereta api. Dan saat Ika marah ke dia nggak tahu apa yang harus dia katakan dan sikapi. Di situ air mata gue jatuh lagi. Jadi mungkin gue ngerasa relate karena gue udah punya anak sekarang. Itu anak gue cewek. Jadi gue bisa, entah kenapa gue tidak melihat diri gue ada di film itu ketika gue memainkan Pak Hendro. Gue ngerasa Pak Hendro itu bukan gue aja udah. Jadi gue kayak ngelihat Pak Hendro tuh, kok nggak kayak gue ya? Tapi gue menikmati banget semuanya gitu. Iya, pasti kalau semua punya anak pasti gitu. Dan film ini sebenarnya mengangkat isu bapak di Indonesia yang memang tinggi, di mana banyak wanita-wanita yang kehilangan sosok bapak kan. Di mana pria itu udah hilang dari dirinya pada saat mereka dari kecil, ada yang pada saat mereka sudah pertengahan remaja. Jadi ini bagus banget sih film ini ketika akhirnya menjawab bahwa pentingnya seorang bapak di dalam kehidupan seorang anak, apalagi anak perempuan. Itu penting banget. Oh, setiap bapak pasti ingin yang melakukan terbaik buat anak-anak. Kalau Mas Denny sendiri ingin menjadi bapak yang seperti apa sih buat dia, figurnya seperti apa? Kalau nonton dari film ini ya, Second Miracle ini, gue sih bisa melihat gue pengen jadi kayak Dodo dan Pak Hendro. Kalau Dodo di sini adalah ayah kandungnya, Pak Hendro adalah ayah sambung. Gue ngerasa dua orang itu, walaupun mereka beda karakter, tapi rasa tanggung jawab dan cinta mereka itu menemani sepanjang masa. Jadi menjadi bapak itu nggak usah harus muluk-muluk sok-sok baik ke anak atau menjadikan anak hanya semacam komoditi buat
terlihat bagus gitu di masyarakat, tapi menjadi seorang bapak adalah dengan hati mau nemanin anak ini dalam suka dan duka, apapun resikonya, walaupun nyawa pasti ditempuh. Termasuk hadapan bahwa bohong itu mau gak mau dilakukan, itu gimana tanggapannya? Iya, karena isu di film ini kan bohong itu adalah jahat dan orang yang berbohong itu adalah orang jahat kan. Tapi sebenarnya kan kadang-kadang dalam kehidupan ini ada hal yang memang kita harus tutupi dan mungkin kita harus berbohong demi melihat orang yang kita sayangi tetap masih bisa tersenyum dan merasa bahwa semua baik-baik saja. Termasuk Dennis sendiri juga kalau melakukan itu bisa dihadapkan gitu. Nggak tahu ya, karena gue nggak bisa jawab sekarang. Gue anggap memang hidup itu nggak bisa kita patok titik begitu, nggak bisa sih. Karena ada hal-hal yang pasti kita, yang gue yakin semua orang tua pasti pernah berbohong lah sama anaknya. Gitu. Tapi gue tetap setuju bahwa bohong itu tidak baik. Dan kalau bisa kita besarkan anak kita tanpa ada kebohongan, itu hasilnya pasti jauh lebih baik untuk anak itu bertumbuh. Oh ini bisa dibilang film yang kurang emosional nggak, karena ada elemen emosinya, sedihnya juga banyak. Ya boleh dibilang sangat termasuk emosional lah. Bahkan gue beberapa kali di adegan film itu cukup kebawa dengan emosi gue sebagai karakter Pak Hendro ya. Tapi gue menganggap gue masih butuh tantangan lagi setelah film ini sih. Entah kenapa film ini memicu gue untuk kayak gue harus cari karakter yang lebih gini lagi deh setelah ini. Karena ternyata pada saat gue lihat gue memainkan karakter Pak Hendro, gue kaget ya. Kok gue bisa ya? Makanya gue pas ngelihat diri gue di layar itu gue nggak ngerasa itu gue. Jadi di sini gue mulai ngelihat bahwa wah Tuhan ngasih kesempatan gue untuk maju lagi nih satu level ke sebagai seorang aktor. Jadi gue pengen ya kontribusi lah. Paling enggak gue bisa cari peran yang lebih, yang mungkin lebih, ya punya layer yang lebih banyak untuk gue bisa mainkan. Gimana yang lu rasain baru sama Abigail atau gimana? Sebenarnya kepuasan yang gue, sosok ayahnya ya. Sebenarnya gini, kepuasan yang gue dapat adalah di situ gue bisa berdiri sebagai orang yang berjuang untuk orang lain, yang orang lain itu pun bukan keluarga gue. Ibaratnya Pak Hendro ini kan tidak kenal sama Dodo. Tapi karena ada relate sebagai seorang bapak, karena Pak Hendro ini juga pernah punya anak dan kehilangan anak, itu yang membuat mereka menjadi satu. Pak Hendro bisa ngerasain kegetirannya si Dodo yang sudah tidak ada, makanya secara emosional dia kebawa, dan itulah emosi itu yang membuat dia pergi lebih jauh untuk membawa Ika itu bersama dengan dia. Jadi aku bilang laki-laki itu ternyata bisa loh sama-sama terikat emosinya ketika mereka bicara tentang seorang anak. Itu tuh aku setuju. Oh, itu dong tadi yang dari Korea ikut nangis juga nggak? Gue tuh mereka di belakang gua. Jadi si Ryu Sung Ryong yang nonton itu gue bisa ngelihat sekilas tuh dia ketawa-ketawa, terus sekilas dia mukanya gitu sedih gitu. Jadi gue bisa ngelihat mereka sangat menikmati film kita ya, walaupun mereka nggak ngerti bahasa, tapi ada translate Korea dan Inggris di situ, jadi mereka bisa nangkep. Dan pada saat selesai, gue bisa nangkep kode mereka tuh ketika mereka salami, awesome, beautiful.